Obrolan meja makan malam itu cukup membuatku senang. Liburan lebaran tahun ini kurasa akan seru. Karena aku disuruh kakakku untuk menjaga rumah barunya di sebuah klaster di daerah Gunung Batu. Di bayanganku langsung tersusun rencana untuk membuat barbecue party bersama teman-temanku. Itu sebabnya aku tidak membantah dan hanya menganggukkan kepala tanda setuju ketika aku ditawari untuk menjaga rumah kakakku itu. Sedikit cerita, kalau rumah baru kakakku itu cukup besar. Karena suami kakakku adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi di sebuah instansi pemerintahan. Jadi wajar jika dia membangun rumah yang cukup besar. Mempunyai 4 kamar, juga ada 1 buah kolam renang, dan kebun yang luas di halaman belakang. Di dalam rumahnya dihiasi beberapa ornamen-ornamen antik yang katanya koleksi turun-temurun keluarga. Malam itu, di hari ketiga lebaran, setelah mengantarkan kakakku dan keluarganya ke bandara, serta ibuku juga, aku langsung mengarahkan mobilku ke daerah Gunung Batu, ke rumah kakakku itu. Sampai di sana, rumah dalam keadaan gelap, karena memang hari sudah hampir malam. Ketika aku masuk, rumahnya berantakan sekali. Mainan anak tersebar di mana-mana. Maklum, anak kakakku masih berumur 1 tahun. Ya, masih sering mengacak-acak rumah. Dari mulai mobil-mobilan, sepeda, dan juga ada mainan lainnya. Aku menyalakan lampu dan mulai sedikit membereskan isi rumah. Takut juga jika harus menjaga rumah ini sendirian. Di rumah kakakku ini memang lumayan banyak barang mewah. Makanya kakak agak sedikit takut jika meninggalkan rumah ini kosong. Aku tidak sabar untuk menunggu teman-temanku datang dan menghabiskan liburan di sini. Selesai aku membereskan rumah, aku mandi dan mulai memasak makan malam sendiri. Ya, dengan menu makanan seadanya, mie instan dan telur. Setelah itu aku menikmatinya sambil menonton TV di ruang tengah. Hingga tak sadar, kulihat waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Jujur waktu itu, aku mulai terbiasa dengan keadaan rumah ini. Meskipun sendirian, aku merasa tidak takut karena bentuk minimalis dan modern rumah ini membuatku nyaman. Bahkan ketika tahu bahwa di rumah ini ada PlayStation, lengkap sudah. Aku merasa dibebaskan sekali di rumah ini. Mendekati tengah malam, aku langsung menyalakan PS4 itu dan bermain game. Ketika itu aku bermain bola.
Dan ketika aku sedang asik bermain game, tiba-tiba saja dari lantai atas samar terdengar suara-suara seperti suara musik. Tidak, aku tahu ini suara mainan keponakanku itu. Karena aku pernah mendengar sebelumnya. Mainan itu berbunyi cukup keras di rumah yang hening ini. Aku terdiam sambil melihat ke lantai 2 sambil menajamkan pendengaranku. Kenapa nyala ya? Konslet mungkin mainannya. Aku pun tidak terlalu menggubrisnya dan kembali bermain PlayStation. Hingga tak berapa lama, suara mainan itu terdengar lagi. Nah, kali ini bunyinya terulang, terus menerus. Apa itu Aku taruh stick gameku itu dan berjalan perlahan menuju ke lantai 2. Aku takutnya ada maling. Karena yang ku tahu mainan itu sensitif. Jika terkena sesuatu atau benda yang bergerak, dia akan berbunyi. Aku menaiki anak tangga dengan perlahan. Sampai di lorong lantai 2, aku melihat sepeda mainan keponakanku itu berada persis di ujung lorong dengan lampu kuning temaram yang menyinari lantai 2 itu. Namun sekelilingnya gelap. Iya, bunyi itu berasal dari sepeda mainan punya keponakanku itu. Ketika aku sampai, sepeda mainan itu tidak berbunyi. Ku pegang sepeda itu dan benar saja, ketika aku pegang sedikit, sepeda itu berbunyi. Penasaran, aku cek dulu satu persatu kamar di lantai 2. Takutnya ada yang bersembunyi atau entahlah. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun langsung menyambar sepeda mainan itu dan memasukkannya ke dalam kamar bermain keponakanku. Daripada berbunyi lagi, ku matikan saja sensor mainan yang ada di sana, di sepeda itu. Nih, gue offin aja nih. Aku tes lagi. Ketika aku tepuk-tepuk atau kugerakkan sepeda itu, dia tidak berbunyi.
Cukup tenang, aku pun kembali ke bawah. Baru saja beberapa langkah menuruni tangga, astaga, terdengar lagi suara mainan itu. Perasaan udah dimatiin, nyala lagi. Aku pun membalikkan badanku dan kembali menaiki lantai 2. Hingga langkahku terhenti ketika, astaga, pintu ruangan bermain yang awalnya tadi tertutup itu kini terbuka. Dan kulihat sepeda yang baru saja kusimpan ke dalam ruangan itu sudah berada di luarnya. Aku terdiam. Perasaan tadi udah kututup dan sepedanya sudah kumasukkan. Sampai sebuah kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku ketika sepeda itu bergerak maju perlahan-lahan seperti ada yang mengayuhnya. Perlahan bergerak mendekatiku yang masih terdiam di dekat anak tangga itu. Aku syok mematung terkejut dengan apa yang kulihat. Sungguh tidak terlintas di pikiranku. Aku melihat hal ini. Semakin jelas suara sepeda mainan itu kini malah membuatku takut. Aku coba menggerakkan badanku perlahan mundur, melangkah menuruni anak tangga satu persatu. Dan sepeda itu pun berhenti saat akan menuruni tangga dan tidak bergerak lagi. Badanku gemetar dan jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Merinding. Sampai tiba-tiba saja aku mendengar suara cekikikan dari ruangan bawah. Suara tertawa perempuan. Sangat keras sekali. Mendengar itu, kakiku menjadi semakin lemas. Ingin rasanya aku berlari, tapi entahlah, ketika itu aku tidak bisa. Dan ketika ku intip ke ruangan bawah, itu benar saja ketika itu ku lihat satu sosok perempuan yang sedang duduk. Perempuan itu sedang duduk di atas lemari es yang tepat berada di bawah tangga tempatku berdiri ini. Yang kulihat hanya bagian kepalanya yang terlihat dari atas. Sosok perempuan itu badannya bergerak maju mundur
Sambil sesekali terdengar suara cekikikannya yang sangat menakutkan. Hingga tiba-tiba saja, astaga! Tiba-tiba saja kepala wanita itu memutar dan menengadah ke atas, ke arah aku berdiri di atas tangga itu. Kini terlihat wajahnya yang tersenyum menyeringai menyeramkan. Matanya merah dan terlihat juga kukunya panjang. Wajahnya tidak seperti manusia normal. Wajah perempuan itu sangat tidak wajar. Bentuk mukanya lonjong dan kulitnya seperti terkelupas. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah ketika tiba-tiba saja leher perempuan itu memanjang dan semakin mendekatiku. Astaga, pergi. Jangan ganggu, pergi, jangan ganggu. Pergi. Perempuan itu makin cekikikan dan kepalanya melenggak-lenggok mendekatiku. Gak kukumpulkan semua tenagaku dan aku berlari keluar dari rumah itu. Seketika itu juga aku pun langsung mengunci rumah itu dan pergi dari rumah itu. Aku langsung tancap gas pulang ke rumahku. Sampainya di rumah, aku menceritakan pada ayahku. Ayah cukup keheranan. Kenapa aku mau menjaga rumah itu sendirian? Karena saat itu, ketika sendirian di sana, ayahku juga sempat melihat penampakan sekelebat bayangan perempuan berambut panjang di sekitar halaman belakang. Dan ayahku sempat bilang bahwa rumah itu belum pernah syukuran. Jadi sepertinya masih banyak makhluk-makhluk yang berada di sekitar rumah itu yang masih menetap di situ. Hingga beberapa hari kemudian, ketika kakakku sudah pulang, kita pun mengadakan syukuran di rumah itu. Dengan harapan, semoga hantu perempuan itu pergi dan mencari tempat tinggal lain. Setelah kita mengadakan syukuran dan pengajian di rumah itu.